Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2 dan kelas 5? Hari ini kita bergabung dalam kelas besar ya. Ada kelas 3 dan juga kelas 5. Nah, karena kita gabung dalam kelas yang banyak sama adik juga sama Kelas 90B LOK. Hari ini Ustazah kasih tahu lagi ya, Ustazah ingatkan lagi peraturannya. Kalau kelas literasi yang pertama kameranya dinyalakan supaya Ustazah Esti bisa tahu nih teman-teman lagi senyum, lagi apa ya. Nah itu Ustazah Esti kan kangen ya, jarang ketemu ya kita ya. Masa ketemu di MS Team sekali aja hari Sabtu nggak kelihatan mukanya, ya kan? Nggak bisa lihat Mas Nova, nggak bisa lihat Mbak Aisyah, kan gitu. Nah, terus yang kedua, karena kita ada di kelas besar, nah dari kelas 5A sampai kelas 5E, kelas 2A sampai kelas 2E, jadi teman-teman yang tertib ya, nanti kalau misalnya mau bertanya, angkat tangan dulu, raise hand dulu. Terus yang ketiga, nggak boleh kick temannya ya. Kita semuanya belajar bareng-bareng di kelas ini, oke? Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buka dulu dengan doa, membaca basmalah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan hadis kita bermanfaat. Nah, hari ini Ustazah Esti mengumpulkan kelas 2 sama kelas 5. Kenapa nih? Tumben. Biasanya cuma kelas 2 doang, biasanya cuma kelas 5 doang. Nah, hari ini Ustazah Esti akan ajak kalian untuk belajar bersama dengan Bunda Cut dari Pena Ananda Club Tulungagung. Nah, teman-teman kelas 2 dan kelas 5 ini kita kan di semester 1 ini seperti biasanya, seperti tahun kemarin, kita akan buat proyek kelas nih. Bikin proyek kelas, nanti kita akan bikin cerita bareng-bareng, Story of My Class yang bukunya sudah kalian pegang masing-masing di rumah itu. Nah, hari ini kita persiapan nih. Kita mau nulis apa, caranya nulis cerita bagaimana. Nah, nanti kita akan belajar bareng dengan Bunda Cut. Nah, yuk kita sapa bareng-bareng. Ini sekarang sudah bergabung dengan kita bersama di sini ada Bunda Cut. Assalamualaikum, Bunda. Mikrofonnya nggak kedengaran. Oh iya, mikrofonnya nggak kedengaran Bunda Cut. Tidak dengar. Iya, sebentar masih dibenahin setting mikrofonnya gitu ya teman-teman ya. Ya. Ini udah 92 aja nih yang bergabung. Ngomong-ngomong ini ada ayah dan bunda yang hari ini. Bisakah didengar? Sudah dengar Bunda. Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita sapa bareng-bareng Bunda Cut. Assalamualaikum Bunda. Hai Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Tidak. Alhamdulillah. Saya tidak semangat. Ya teman-teman ya. Saya tidak semangat. Gara-gara adik kelas. Kenapa nih? Gara-gara adik kelas. Ya? Gara-gara adik kelas. Adik kelas. Adik kelas 9. Adik kelas itu tidak mengganggu itu adik kelas itu tandanya sayang sama kakak. Ya kan? Nggak pernah ketemu sama kakak loh. Bener kan? Enggak aku.
Karena Tadi aku disayang, sama- astaga. Ternyata sayang dengan cara yang kejam sekali ya. Sayang dengan Iya. secara kejam. Astaga. Adik kelas kejam. Teman-teman, Adik kelas kelas 2 dulu. dan kelas 5, karena kita kumpul dalam satu kelas hari ini, jangan saling gemes-gemes ya. Yang baik ya. Saya tidak baik. gemes ya. Oke, ini Ustazah Esti izin untuk mute dulu ya, teman-teman. Supaya apa? Supaya Bunda Cut sebentar lagi mau menyampaikan materi buat teman-teman semuanya bisa nyaman, bisa enak, semuanya bisa menyimak. Gitu ya. Oke, boleh sama ngemil deh, nggak apa-apa. Ustazah Esti izinkan untuk ngemil. Us ada yang ngekick jadi presenter kamu aja, Us. Udah aman, nggak bisa di-kick ini. Presenternya Ustazah Esti doang. Alhamdulillah. Ya, aman. Oke, silakan Bunda Cut. Izin untuk bisa share screen, Us. Boleh, silahkan. Langsung share screen ya teman-teman, disimak ya. Masih belum bisa nih, harus organizer yang apa? Yang share screen. Share screen di atas bagian partisipan, atasnya partisipan. Sampingnya. Iya, itu belum bisa saya klik itu. Oh, belum bisa diklik. Bentar. Sebentar. Belum di setting sebagai organizer ya. Iya. Nah, teman-teman, sama menunggu sambil share screen dari Bunda Cut, ini yang mau apa namanya? Yang mau mencatat apa aja sih kegiatannya hari ini, mau nulis cerita apa aja, mungkin sudah mempersiapkan apa ya? Pertanyaan mau nanya apa sama Bunda Cut boleh ya. Terus nah, tapi sebelum itu, Us. Iya, boleh. Ya. Mau tanya apa aja boleh. Dipersiapkan. Untuk pemanasan ya, Bunda akan membacakan satu cerita ya untuk kalian ya. Nah, nanti disimak saja terus kemudian nanti dipelajari. Oh, cerita yang asik itu kayak gitu. Gitu ya. Oke, Siap. ini ceritanya. Sebentar, Bunda akan share screen. Lebih baik kalau kalian juga melihat ceritanya. Bentar ya. Ini dia. Nah, sudah kelihatan kan? Sudah. Ya. Ini ceritanya. Ya. Ini ceritanya tentang Bukit Sinyal. Nah, sekarang ini kan masih musimnya kita belajar secara daring ya. Begitu juga cerita di dalam buku ini bercerita tentang bagaimana seorang anak yang harus berjuang ketika harus belajar daring. Cerita ini ditulis oleh Kak Reni Astuti. Siap ya? Begini ceritanya. Gendis dan adiknya menunggu ayah pulang. Ayah pengendara ojek daring di kota. Di sana lebih banyak pelanggan, tidak seperti di desa tempat mereka tinggal. Saat pandemi, Gendis belajar daring di rumah. Lebih tepatnya, Gendis belajar di bukit. Di bukit loh. Nah, kalau nanda-nanda kan enggak ya. Nah, ya, Gendis harus pergi ke bukit untuk mendapatkan sinyal yang cukup kuat bagi gawai. Gendis biasanya meminjam gawai ayah. Gawai itu apa? Tahu kan? Gawai itu gadget. Oke ya. Gadget. Iya. Hari ini Gendis harus belajar daring lagi. Teman-temannya sudah pergi ke bukit sejak tadi. Namun, Gendis masih menunggu ayah pulang. Ayah sudah berjanji pulang cepat hari ini. Gendis mulai tidak sabar. Ibu muncul bersama adik-adik Gendis. Jaga Akbar dulu ya, ibu memandikan Rara. Kamu masih menunggu ayah kan? Kata ibu. Gendis pun menuntun Akbar ke teras. Ia bisa sambil menunggu ayah di sana. Hari makin sore, tapi ayah belum juga pulang. Gendis makin gelisah. Sesekali, Gendis menengok ke arah jalan.
Akhirnya Gendis mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ayah pulang. Gendis bergegas menggendong Akbar ke dalam rumah. Ibu pun telah selesai memandikan Rara. Gendis lalu berlari lagi keluar. Ayah, kok baru pulang? Tanyanya. Ternyata ban sepeda motor ayah bocor. Ayah lama mencari tukang tambal ban yang masih buka. Oh iya, ini ada pesan dari Bu Guru, ujar ayah sambil menyerahkan gawai kepada Gendis. Gendis bergegas mengambil gawai itu. Namun, daya baterainya tinggal sedikit. Daya gawai itu perlu diisi ulang. Waktunya tidak sebentar. Bisa-bisa ia berangkat ke bukit hampir malam. Hari sudah sore, teman-teman Gendis pasti sudah banyak yang pulang. Ia tidak berani belajar sendiri di bukit. Ayah baru pulang, tentu masih lelah. Gendis pun tidak mungkin mengajak ibu. Gendis memberanikan diri untuk mengajak ayah. Gendis lega saat ayah bilang akan menemaninya. Ayah bisa istirahat sebentar sambil menunggu baterai penuh, ujar ibu. Malam sudah menjelang saat Gendis berangkat ke bukit. Gendis tak lupa membawa senter, sedangkan ayah membawa tikar dan lampu minyak. Jalanan ke bukit sangat sepi dan gelap. Gendis berhati-hati menyusuri jalan setapak. Jalanan itu berbatu dan berbelok-belok. Di sebagian tempat bahkan terjal dan mendaki. Sambil terus berjalan, Gendis berkali-kali merapatkan jaketnya. Karena apa? Mengapa merapatkan jaketnya? Dingin, betul sekali. Akhirnya Gendis sampai di puncak bukit. Baru kali ini Gendis berada di puncak bukit pada malam hari. Ternyata ada anak-anak lain yang masih belajar. Mereka juga ditemani orang tua atau kakak. Namun, Gendis tidak melihat satu pun temannya. Sekarang waktunya Gendis belajar. Ia segera mengecek sinyal gawainya. Duh, koneksinya terputus-putus. Gendis harus mencari tempat yang sinyalnya lebih kuat dan stabil. Bagaimana kalau gawainya ditempelkan di pohon ini? Hei, berhasil. Sinyalnya sudah stabil. Gendis bisa mulai belajar. Bunyi tanda pesan masuk terus berbunyi. Ting 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 gitu ya. Gendis pun membacanya satu persatu. Pesan Bu Guru memberitahu pelajaran dan tugas sekolah untuk Gendis. Nah, macet lagi sebentar. Ayah membentangkan tikar agar Gendis bisa duduk. Ayah pun bisa duduk-duduk saat menemani Gendis. Tak lama, Gendis asik mengerjakan tugas-tugasnya. Sesekali hanya terdengar suaranya saat membaca pelan dari layar gawai. Makin malam, udara di bukit makin dingin. Suasananya pun makin hening. Anak-anak lain sudah banyak yang pulang. Hanya ada beberapa orang yang masih belajar seperti Gendis. Saat Gendis mengerjakan tugas, tiba-tiba koneksi internet terputus. Tidak ada sinyal. Wah, untung sudah sepi. Jadi Gendis bisa lebih leluasa mencari tempat sinyalnya yang kuat. Kali ini ia naik ke atas sebuah batu besar. Tidak jauh dari tempatnya tadi. Hore, sinyal di sini stabil. Pantas saja, tadi banyak anak-anak yang belajar di sini. Gitu gumamnya Gendis ya. Meskipun beberapa kali menguap, Gendis terus belajar. Tak lama, Gendis kembali ke tempat tadi. Ayah, ayo kita pulang. Aku sudah mengantuk. Seru Gendis sambil memasukkan buku-buku dan peralatan tulisnya. Ayah, ayo pulang. Tidak terdengar jawaban ayah. Gendis selalu berbalik dan mendapati ayah tertidur. Kasihan, ayahnya juga ngantuk. Gendis menepuk-nepuk bahu ayah sampai ayah bangun. Gendis, sudah selesai.
Belum, tapi aku sudah mencatat semuanya. Tugas yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Gitu kata Gendis. Bentar. Besok Gendis harus ke bukit lagi untuk mengirimkan tugasnya. Gendis meminta ayah agar bisa pulang lebih cepat. Ayah, usahakan agar pulang lebih cepat. Yuk sekarang pulang. Begitu ceritanya, nada-nada semua tentang Gendis. Tentang apa? Ceritanya Gendis. Iya. Gendis sedang apa? Sampai Ustazah Esti ngelamun. Belajar. Belajar di bukit. Gendis sedang Belajar di bukit. belajar di bukit. Kenapa di bukit? Karena sinyalnya. Karena tidak ada sinyal. Iya, karena rumahnya tidak ada sinyal. Ya. Nah, bayangkan ya nanda-nanda, kalau rumah kita ada di kaki bukit dan kemudian susah sinyal, maka kita harus mencari sinyal itu sampai naik ke bukit, naik ke atas pohon. Nah, beruntung kita ada di tengah kota sehingga sinyal gampang sekali. Gitu ya Bunda Esti ya. Iya, Bunda. Iya. Nah, sekarang sampai ya kita ke materinya. Bunda akan share screen tentang materinya. Silahkan catat. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, catat pertanyaannya. Nanti saat tanya jawab, ditanyakan ke Bunda. Siap? Oke, ini sekarang materinya. Ingat-ingat ya. Cerita tentang Gendis tadi kita ingat-ingat karena nanti akan ada hubungannya dengan yang saat ini akan kita pelajari. Nah, Bunda mengajak kalian semua, ayo kita menulis. Mau nggak? Mau. Mau ya. Mau. Tulis cerita. Ayo kita menulis. Nah, Bunda sebelumnya mau memperkenalkan diri dulu ya. Bunda biasanya kalau Ustazah Esti manggilnya Bunda Cuts ya. Tapi boleh juga dipanggil Bunda Kiki. Nah, Bunda ini suka menulis cerita anak. Suka banget. Dan ini adalah 4 cerita anak atau novel anak yang sudah Bunda tulis. Meskipun ada beberapa lagi yang lain yang tidak Bunda cantumkan di sini. Oke, itu ya. Itu perkenalannya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, mungkin di antara kalian banyak nih yang nanya, Bun, apa benar kita bisa mencuri lagi, menulis cerita? Bisa dong, kita semua bisa menulis cerita. Mengapa? Karena menulis cerita itu seperti berenang, kemudian naik sepeda, kemudian main bola atau main kelereng. Pokoknya selama kalian mau belajar, berlatih, tidak punya rasa takut, takut gagal, takut nggak bisa, takut jatuh, takut sama air. Pokoknya tidak punya ada rasa takut seperti itu, kalian pasti bisa. Nah, begitu juga menulis. Selama kalian tidak takut, tidak bisa, berarti pasti bisa. Nah, ini lagi nih. Kalau gitu apa ya yang mau kita ceritakan, Bun? Nih, nanti kalau kalian bingung ya, idenya mau cerita apa ya, Bun? Ustazah Esti mau cerita apa? Ini dia. Kita cerita ini ya. 1. Segala pengalaman kalian ketika melakukan hobi. Ayo diingat-ingat punya hobi apa? Oh, aku hobiku gambar. Hobiku saya bermain bola. Hobiku bermain bola. Hobiku bermain sepeda dan bermain bola. Bermain sepeda dan bermain bola. Oke, Bunda lanjutkan ya. Stop, nggak usah kelebihan. Oke, sekarang Bunda lanjutkan ya. Nah, hobi itu bisa dijadikan ide tulisan. Kalian bisa menceritakan pengalaman hobi yang paling seru. Yang diceritakan yang paling seru aja, nggak usah semua. Karena cerita itu menjadi menarik karena serunya. Kalau tidak seru menjadi kurang menarik ya. Oke, kemudian selain hobi apa? Selain hobi adalah pengalaman seru bermain bersama teman atau saudara.
kan sering nih bermain bersama teman. Mungkin sepak bola kan nggak mungkin sepak bola sendiri ya. Sepak bola sama teman kan, atau naik sepeda sama teman kan, atau bermain kelereng sama teman kan. Nah, atau bermain apa lagi? Bermain lompat tali sama teman kan. Cari pengalaman-pengalaman yang paling seru ketika bermain dan kemudian tuliskan. Diceritakan aja, dituliskan aja. Yang ketiga adalah pengalaman-pengalaman belajar yang tak terlupakan. Misalnya nih kayak sekarang ini. Pengalaman belajar bareng sama orang tua. Biasanya kalau belajar itu paling banyak bersama teman, bersama guru. Nah, jadi misalnya belajar di sekolah bersama guru dan teman itu jadi ide cerita, bisa diceritakan. Pengalaman ikut olimpiade bisa diceritakan. Belajar di rumah bersama saudara seperti saat ini, saat masa COVID. Itu seru seperti cerita gendis tadi kan. Itu pengalaman belajar gendis loh. Nah, kalau pengalaman belajar nanda-nanda SD plus Rahmat kemarin sudah banyak ditulis di buku serial apa Bunda Esti? Story of My Class, Bunda. Iya, Story of My Class. Nah, ini nanti mau cerita apa lagi? Coba nanti Bunda Esti mau bikin serial apa lagi nih ya. Kemudian belajar kelompok. Belajar kelompok juga menjadi ide cerita yang sangat menarik. Belajar daring dan pengalaman belajar seru lainnya. Apalagi ide cerita? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Contohnya, iya. Contohnya nih punya binatang peliharaan kesayangan. Entah itu kucing, kelinci, kambing, ikan, atau tanaman kesayangan. Boleh menjadi ide cerita. Kemudian pekerjaan seru orang tua kita atau tetangga kita. Misalnya menjadi polisi, atau kemudian menjadi petugas pemadam kebakaran, atau kemudian pemungut sampah yang ada di dari rumah ke rumah, ya kan? Itu hal yang seru untuk diceritakan loh. Iya Kak Bunda, banget gitu ya. Terus kemudian alam yang menantang dan wow, seperti tadi pengalamannya gendis tuh. Gendis yang tinggal di kaki bukit, dia bercerita tentang bagaimana dia mencari sinyal harus naik ke bukit dan bukitnya tidak mulus jalan yang dilaluinya, berbatu-batu dan berbelok-belok. Tuh misalnya jadi seru kan? Terus kemudian kebiasaan unik di lingkungan tempat tinggalmu. Nah biasanya di tempat tinggal kalian juga ada nih pengalaman-pengalaman menarik, kebiasaan-kebiasaan menarik. Bisa dijadikan cerita. Contoh nih ya. Contoh ini boleh kalian tiru, boleh enggak ya. Contohnya kalau mau Ramadan itu biasanya di beberapa tempat ada yang namanya megengan. Nggak tahu kalau di tempat kalian ada enggak. Nah, itu bisa dijadikan cerita. Terus misalnya ada tradisi apa lagi yang ada di sekitar kalian, kebiasaan unik itu bisa dijadikan cerita. Apalagi Bun? Masih ada? Masih. Nih, pengalaman dan kejadian seru dan wow di hari istimewa. Misalnya hari ulang tahun binatang peliharaan, hari ulang tahun orang tua, kemudian hari 17 Agustus, itu kan hari istimewa ya. Nah, itu bisa dijadikan ide cerita. Kemudian perjalanan liburan yang wow loh ya. Jangan perjalanan piknik yang biasa-biasa aja. Yang kalian punya cerita wow, seru sekali gitu. Nah, itu yang diceritakan. Oke, lanjutnya apa? Ini ya yang terakhir nih ya. Penting lagi. Buku yang kita baca atau tontonan yang kita nikmati. Jadi kalau kalian tadi seperti sudah mendengarkan apa itu namanya? Cerita Bukit Sinyal, itu inspirasi nih. Itu bisa dijadikan ide cerita juga. Atau kalian nonton karnaval, atau kalian nonton tarian di panggung. Nah, itu bisa dijadikan
cerita juga. Dulu waktu masih kecil ya Bunda, waktu masih kecil Bunda sering sekali membaca novel judulnya 5 Sekawan. Nah, setiap selesai membaca cerita, Bunda pura-puranya juga menulis cerita detektif cilik. Tokohnya berbeda dengan namanya berbeda dengan nama yang ada di novel itu. Nah, ceritanya berbeda juga, sangat tulungagung sekali. Nah, kalau 5 Sekawan itu kan di Inggris ya. Nah, kalau Bunda menulis ceritanya sangat tulungagung banget gitu. Tapi itu inspirasinya adalah buku yang Bunda baca. Kalian bisa melakukan itu. Itu ya, Nanda-Nanda. Ini adalah ide cerita dulu nih. Ngomongin soal Bun, kalau aku nulis cerita, aku harus nulisin cerita apa? Nah, itu tadi yang Bunda sampaikan. Mulai dari hobi sampai buku yang dibaca atau tontonan yang kita nikmati. Oke, itu ide cerita. Bun, aku baru pertama kali nih nulis. Ayo, siapa yang baru pertama kali mau nulis cerita nih? Aku. Iya. Masih ya. Iya, kan Aku ada udah pernah Nulis, tapi nulis apa? yang tahun kemarin sudah, yang tahun kemarin sudah menulis cerita, berarti ini bukan yang pertama kali kan? Nah, Iya. tapi bagi kalian yang baru pertama kali ini nulis cerita, Bunda hanya sarankan ini, Bun, Atau yang kedua. nulis nih. Gimana caranya nulis ya, Bun? Caranya nulis adalah tulis saja semua yang ada di pikiranmu. Jadi, Itu ditulis di komputer atau di buku tulis. nah, nanti sama Ustazah Esti akan diberitahu nulisnya boleh di buku tulis, juga boleh di komputer ya, bebas ya, mana yang Udah kalian tahu bisa. nulis komputer. Iya. Nanti aku boleh. Ya. Nah, Kalau kita lanjutkan ya. Nah, Oke, kalau baru lanjutkan pertama dulu kali Bunda. nulis, saran Bunda Lanjutnya adalah nanti ya, teman-teman ya. Nanti setelah materinya dari Bunda Cut, Bunda Kiki selesai, nanti baru boleh tanya, gitu ya. Ditulis dulu aja mau nanya apa, oke? Nah, lanjut Bunda. terima kasih Bunda Esti. Nah, ini ya. Kalau baru pertama kali menulis cerita, saran Bunda adalah tulis saja semua yang ada di pikiranmu. Misalnya nih, aku mau menceritakan pengalamanku main layang-layang. Ya udah diceritakan aja. Sore itu aku pergi ke lapangan. Misalnya ada teman yang pergi ke lapangan itu namanya Dino sama Ari. Aku pergi bersama Dino dan Ari. Dino nyamperin aku dan kemudian kami bertiga pergi bersama-sama ke lapangan. Nah, kita mulai gitu, tulis aja. Aku membawa layang-layang segi 4, tapi Dino membawa layang-layang berbentuk kodok. Misalnya gitu, ditulis ya semuanya. Mulai dari mana, Bun? Mulai dari yang tiba-tiba ada di kepala kita. Sore itu aku pergi ke lapangan ya, karena yang ada di ingatan kita itu, tulis aja. Gitu ya. Dan tulis saja semua yang ingin kamu ceritakan. Apa? Misalnya di lapangan aku melihat, ternyata sesampai aku di lapangan, aku melihat sudah banyak anak-anak di lapangan. Mereka sama bermain layang-layang dan ada yang bermain bola. Tapi kami yang bermain layang-layang ada di pinggir lapangan, sedang yang bermain bola ada di tengah lapangan. Misalnya seperti itu. Dituliskan semuanya. Oke. Nah, kemudian jika jangan bingung. Jadi ada kan pasti yang nanya, Bun, ini nanti jumlah katanya berapa? Jumlah barisnya berapa? Jumlah paragrafnya berapa? Tidak usah dibingungkan. Berapapun jumlah kata, berapapun jumlah baris, berapapun jumlah paragraf, bebas.
Ini baru pertama kali kalian menulis. Mau menulis itu sudah jempol 10. Jadi Bunda juga nanti pinjam jempolnya Bunda Esti ya. Dan jempol Ustazah yang lainnya. Jempol 10 buat kalian. Tuh. Yang kedua, Bun, gimana kalau tulisanku belum bagus, belum seru? Gak apa-apa. Tulis aja semua dulu. Ya. Tulis aja semua dulu. Karena kayak gini nih. Kayak kalau kalian bikin layang-layang ya. Kan bikin layang-layang, bikin kerangkanya dulu, kemudian tempelin kertas minyak gitu kan. Baru, itu kan pasti belum bagus kan layang-layangnya. Baru kemudian kita perbagus di akhir-akhir. Dengan kita beri lukisan, kemudian mungkin kita beri ekor, kemudian kita beri aksesoris di pinggir-pinggir layang-layang supaya ketika tertiup angin tanpa ada yang melambai-lambai. Menulis cerita juga gitu. Selesaikan aja dulu. Baru kemudian nanti diperbagus, diperseru, dipercantik yang namanya diedit. Gitu. Jadi nggak usah takut, Bun, tulisanku nggak seru nih. Tulisanku nggak bagus nih. Nggak apa-apa. Nanti ada prosesnya sendiri ya. Nah yang terakhir, jangan bingung juga. Ya misalnya Ustazah Esti ya? atau ustazah yang lainnya, Din, ini diperbaiki ya tulisannya, yang ini ada, coba ditambahin ini, misalnya gitu. Ketika menerima saran-saran seperti itu, kalian nggak usah bingung, ya udah lakukan aja apa yang disarankan ustazah dan ustadz. Mengapa? Ya seperti bikin layang-layang tadi, supaya layang-layangnya bagus. Maka harus menerima saran orang lain. Supaya tulisannya bagus, maka harus menerima saran dari ustadz dan ustazah. Nah, tapi kalau kalian sudah pernah menulis nih ya, yang sudah pernah menulis tahun kemarin dan sekarang ingin menulis lagi, sudah tidak usahakan tidak seperti yang tadi menulis aja apa yang ada di pikiran kita, enggak. Tapi bikin rancangan tulisannya. Gimana caranya? Nih. Tentukan nih, siapa yang mau kamu ceritakan? Oh, aku mau menceritakan tentang gendis. Oh, aku mau menceritakan tentang diriku sendiri, Bun. Oh, aku mau menceritakan tentang temanku. Oh, aku mau menceritakan tentang kucing kesayanganku. Oh, aku mau menceritakan, nah, misalnya, Bun, aku mau menceritakan bunga mawar, pohon bunga mawar yang aku tanam. Misalnya seperti jelas ya. Siapa nih yang mau diceritakan? Kemudian, Saya bingung. Nah, nanti kalau ada yang bingung, boleh dibimbing sama ustadz sama ustazah ya. Nah, kemudian misalnya bunga mawar nih, ciri fisiknya kayak gimana? Pohonnya tinggi, bunganya rimbun sekali, terutama kalau lagi musim hujan, misalnya seperti itu. Nah, sifatnya seperti apa? Harum mewangi, apalagi kalau pagi hari, makannya segar sekali, misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Oke, kalau sudah tahu siapa yang mau diceritakan, nah, siapa tadi ingin apa? Gitu ya. Misalnya siapa itu binatang kesayangan kita beri nama ya. Bunda punya nama kucing. Kucingnya itu cantik, hitam. Namanya Bunda kasih nama Thalia. Nah, Thalia ingin jalan-jalan keluar rumah. Mengapa? Karena Bunda tidak pernah izinkan dia jalan-jalan keluar rumah karena takut kalau hilang. Misalnya seperti itu. Thalia ingin jalan-jalan keluar rumah. Nah, jelas kan? Tokoh ceritanya ingin apa? Thalia ingin pergi keluar rumah. Gitu. Mengapa? Karena selama ini nggak boleh sama Bunda. Gitu misalnya ya. Nah, siapa ingin apa? Tantangannya apa? Ternyata Thalia juga tetap tidak boleh pergi keluar rumah.
tantangannya dia selalu dikandang sama Bunda. Serius ini, kalau ini memang cerita bener nih, Thalia sekarang juga dikandang. Karena besok Bunda harus pindah ke Kediri nih. Nah, tantangannya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan Thalia dengan tantangan seperti itu? Dia ngeong-ngeong terus, berisik banget gitu karena pingin keluar dari kandang. Misalnya seperti itu. Nah, akhirnya kan Bunda sama kakak-kakak yang di sini merasa risih karena terus mendengar ngeongan Thalia. Akhirnya dikeluarkanlah Thalia. Nah, akhir ceritanya ini. Akhir ceritanya bagaimana perjuangan Thalia? Misalnya perjuangan tokohmu. Akhirnya dikeluarkanlah Thalia dari kandang. Dan Thalia bebas bisa meloncat-loncat dari satu tempat ke tempat lain. Dan dia bisa menikmati suasana di luar rumah. Misalnya seperti itu. Tapi apa harus senang gitu, Bun? Enggak juga. Misalnya bisa juga kita bikin ceritanya akhirnya Thalia tetap di kandang. Sedih dia. Karena ternyata tetap tidak dikeluarkan oleh Bunda. Begitu membuat desain cerita. Oke ya. Oke, nah ini kalau misalnya ini kalau misalnya tokoh ceritanya adalah binatang kesayangan kita. Coba kalian pikirkan nanti kira-kira tokoh ceritanya siapa ya? Aku boleh, Bun? Boleh gitu ya. Baiklah. Nah, ini urutan ceritanya. Kemudian bikin ya urutan cerita. Di awal cerita kamu mau ceritain apa? Oh, aku mau mengenalkan tentang Thalia nih. Thalia adalah seekor kucing berwarna hitam, dominan hitam, tapi ada abu-abu dan putihnya gitu dan lain sebagainya. Kemudian di tengah cerita Bunda ingin menceritakan tentang perjuangan Thalia untuk bisa keluar dari kandang. Dan di akhir cerita, Bunda ingin menceritakan tentang kesenangan Thalia, girangnya Thalia ketika Thalia diberi kesempatan keluar dari kandang. Ditulis nih ya, ditulis yang rapi. Awal cerita kayak apa, tengah cerita seperti apa, dan akhir cerita seperti apa. Itu yang disebut dengan rancangan cerita. Aku boleh membuat cerita sama burung dari burungku untuk burungku. Aku punya burung. Wah, boleh banget. Boleh burung atau yang lainnya boleh ya. Oke. Boleh nggak bikin Oke. Buat cerita yang khayal juga boleh. Itu nanti burungnya bisa berubah menjadi apa? Jadi burung super misalnya, menjadi raksasa, terus menolong kamu ketika kamu bersedih, begitu kan? Lebih cantik itu nanti ceritanya ya, Bunda ya? Betul. Atau tiba-tiba, tiba-tiba burungnya bisa ngomong nih. burungku masih anak-anak. Oh, masih anak-anak, masih kecil ya. Oke. Nah, itu nanda-nanda ya. Itu tadi adalah sekilas panduan dari Bunda bagaimana kalian mau membuat cerita yang seru. Nah, ingat cerita itu harus kita buat seru. Tapi nanda-nanda sebelum Bunda akhiri ya, ide-ide cerita seperti tadi apa? Hobi, kemudian belajar yang seru, bermain yang seru, hari istimewa, itu bukan hanya untuk membuat cerita. Kalian bisa tuangkan dalam bentuk puisi, atau dalam bentuk komik, atau dalam bentuk gambar, atau yang lainnya, karya lainnya. Yang penting kalian bisa menikmati kreativitas atau berkarya itu dengan sukacita. Itu dari Bunda. Oke, Bunda Esti, itu saja yang bisa Bunda sharingkan untuk materi kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih Bunda Esti. Hore, ini udah pada angkat tangan ini kayaknya nih. Mari kita tanyain dulu Mbak Alona. Halo Mbak, Assalamualaikum Mbak. Mbak Alona Nabila ini panggilannya Mbak siapa nih?
Kameranya bisa dinyalakan dulu. Oke, Sudah. Mbak Alona. Gimana Mbak Alona? Ada yang bisa di-share sama teman-teman mau nanya apa? Ya Ustazah, boleh enggak kita buat cerita tentang hobi kita? Oke. Semuanya boleh, tapi katanya pokoknya seru. Katanya pokoknya seru. Wah, sudah dibantu jawab nih Us. Mas Fauzan nih, dijawab sama Mas Fauzan ya? Loh, Mas Fauzan. Aku cuma tanya PR-nya apa? Nanti dong, lihat di excitement dong. Oke, begitu. Bunda Cut Pokoknya punya katanya menambahkan? Ya, tadi sudah dijawab ya sama siapa? Sama Mas Fauzan ya? Mas Fauzan, terima kasih. Terima kasih ya. Boleh, hobinya boleh ya. Hobi macam-macam ya. Misalnya punya hobi masak. Oh, punya hobi apa itu namanya berkebun. Oh, punya hobi apa itu namanya memberi makan ikan. Hobinya bebas ya, itu boleh diceritakan ya. Jadi tidak harus hobinya sama dengan teman atau hobinya sesuai dengan yang Bunda contohkan. Berbeda dengan yang Bunda contohkan boleh loh ya hobinya. Oke Bunda Esti. Baik, sekarang giliran Mas Arjuna Ganendra nih. Oke, Mas Juna bisa dinyalakan kameranya. Oke, sudah nyala. Silakan mau nanya apa Mas Jun? Iya. Apa itu nanti ada surprise enggak? Door prize. Door prize. Oh, ini keinget kemarin pas kegiatan KTS Bunda. Jadi kemarin waktu kegiatan tengah semester, teman-teman kelas 2, kelas 5 semuanya yang sedang semangat lihat podcastnya Ustadz Ustadzah itu dapat door prize. Wah. Nah, senang sekali. Tapi mohon maaf ya Mas, yang hari ini tidak ada door prize-nya. Hari ini adanya surprise karena ada Bunda Cut bareng kita. Ada nggak dapat? Gitu ya. Terima kasih Mas Juna. Oke. Ganti yang tanya lagi ya. Oke, Mbak Fauzia. Bisa dinyalakan kameranya Mbak Fauzia. Oke, mau tanya apa Mbak? Salam, suaranya lirih sekali, nggak kedengaran Ustazah. Mau tanya apa? Mohon maaf Mbak, bisa digedein lagi suaranya Mbak. Mungkin mic-nya bermasalah. Bagaimana caranya apa? Gimana caranya untuk kita jadi seperti Bunda Cut? Gimana caranya menjadi kayak Bunda, katanya Mbak Zahra. Oh, gitu ya. Terima kasih yang sudah translate ya. Ada subtitlenya langsung. Makasih loh Mbak. Iya, ya, kedengeran ya. Bagaimana caranya supaya bisa jadi Bunda Cut seperti Bunda Cut. Maksudnya jadi penulis gitu loh ya. Ya Mbak Fauzia. Punya buku. Bukunya ada banyak tadi di perkenalan di jejer-jejer. Tuh gimana Bunda caranya Bunda? Caranya Ustazah satu. itu namanya bukan Mbak Fauzia tapi Mbak Zahra. Oke, terima kasih sudah dirawat. Namanya Mbak Zahra. Depannya Terima kasih Fauzia, pertanyaannya temannya ya Mbak Zahra. Nah, terima kasih Mbak Zahra. Bagaimana caranya bisa jadi Bunda Cut? Mbak Zahra itu harus menjadi Mbak Zahra sendiri. Yang penting itu ya. Nah, tetapi Mbak Zahra bisa untuk menjadi penulis yang produktif dan terkenal. Caranya, satu, tidak boleh takut tidak bisa. Satu itu ya. Aku pasti bisa nulis yang bagus nih. Aku pasti bisa nulis yang bagus nih. Aku bisa menulis cerita yang bagus, aku bisa menulis puisi yang bagus dan lain sebagainya ya. Harus punya
semangat seperti itu syarat pertama nih, ya. Kemudian yang kedua, setiap hari menulis meskipun sedikit. Misalnya hari ini, Mbak Zara kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2. Misalnya Mbak Zara setiap hari suka mencatat pengalamannya. Berangkat ke sekolah pengalamannya dicatat. Apa aja yang ditemui. Terus kemudian mungkin Mbak Zara waktu itu bawa bekal kan, bawa bekal makanan, kemudian ternyata ada orang minta-minta yang belum sarapan, kemudian sama Mbak Zara diberikan bekal itu kepada beliau gitu. Nah, itu dicatat. Kemudian pula ketika di sekolah pengalaman apa yang menarik itu dicatat. Kemudian pulang sekolah begitu juga. Ketika di rumah bermain sama teman atau sama saudara dicatat. Nah, sering mencatat itu juga menjadi salah satu cara agar Mbak Zahra lancar untuk menulis dan bercerita. Ya, kemudian yang ketiga nih penting juga adalah jangan simpan tulisan kamu. Mbak Zahra misalnya aku sudah bikin cerita nih, Ustazah Esti, tolong dibaca kasih aku masukan nih supaya tulisan aku makin bagus. Nah, berani untuk menerima masukan, bukan hanya pujian ya, seperti yang udah bilang tadi, tetapi juga Mbak Zahra, yang ini diperbaiki ya. Mbak Zahra, biar seru ditambahin ini ya. Nah, mau menerima itu gak takut, karena kan Ustazah Esti bukan marah ya kayak gitu itu namanya. Ngasih masukan nih. Nah, maka ketika nanti Mbak Zahra kelas 5, kelas 6, pasti banyak sekali tulisan-tulisan yang sudah wow sekali dan bisa diterbitkan solo atau mandiri. Untuk langkah pertama adalah menulis bersama dengan teman-teman. Jadi syaratnya hanya 3. Yang pertama apa? Tidak takut. Yang kedua apa? Catat setiap pengalaman yang terjadi. Yang ketiga apa? Tidak khawatir atau tidak takut ketika mendapatkan masukan dari orang lain. Jangan sembunyikan karyamu. Nggak apa-apa. Ketika habis nulis gitu, minta teman, aku baru nulis cerita loh. Gimana? Bagus kan? Nah, aku baru nulis cerita. Gitu. Minta pendapat juga sama ayah bunda. Jangan disembunyikan karena takut ntar dibilang jelek. Enggak kok, enggak dibilang jelek. Gitu ya Mbak Zahra. Itu cara untuk menjadi hebat dan wow. Terima kasih Us. Ustazah suaranya hilang. Mikrofonnya mati Us. Iya, makasih lah udah diingetin lah ya. Top banget deh kelas 2 sama kelas 5. Iya tadi seperti yang Bunda Cut bilang, semangat aja tulis dulu apa yang ada di pikiran kita. Karena kan inspirasi kan bisa datang dari mana aja ya Bunda Cut ya. Betul. Jadinya tulis aja pengen ceritanya tentang apa ya. Gitu. Terus selanjutnya tadi Mbak Zara udah nanya, giliran temennya dulu ya. Oke, Mas Danendra. Ya, Us. Nulis ceritanya batas kertasnya berapa lembar? Jumlah kertasnya berapa lembar? Bebas. Maksimal berapa lembar? Iya. Bebas ya, Mas Danis ya namanya. Mas Rafif Us. Oh, Mas Rafif, ya. Bebas Mas Rafif. Boleh 1 lembar, boleh 2 lembar, boleh 3 lembar. Yang penting Mas Rafif sudah merasa semuanya sudah dituliskan ceritanya. Ya. Oh, yang mau aku ceritakan sudah tertulis semua, Bun. Ya sudah, berhenti. Apa itu 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, terserah, bebas. Jangan dipikirkan jumlah lembarnya ya. Oke, Mas Rafif. Ya, Us. Nah, oke. Makasih ya Mas Rafif udah nanya. Sekarang gantian lagi nih. Mbak Nasya.
Nasya Azhara. Ini panggilnya Mbak Zahra juga, jangan-jangan nanti. Mbak, kameranya bisa dinyalakan dulu, sayangku, cintaku, I love you-ku. Aku udah tuh di chat, Bos. Apa? Pertanyaannya udah aku tulis di chat. Oh, sudah tulis di chat. Oh, Us, tolong dibacakan. Maaf ya. Ini kameranya nggak bisa nyala, kenapa sih sayang? Us, kalau kita bikin cerita fiksi dari cerita nyata, boleh nggak? Jadi ada apa namanya kejadian nyata yang mau kita remake jadi cerita fiksi nih, kita tambah-tambahin, kita boleh nggak dirubah alurnya? Begitu kata Mbak Nasya. Iya, Mbak Nasya. Boleh banget ya. Nah, biasanya nih Mbak Nasya ya, misalnya kita ingin menceritakan teman kita, kan nggak enak ya kita menceritakan teman kita. Ya, itu adalah kejadian nyata. Misalnya kita baru berantem nih sama teman, ya bukan berantem sih, berbeda pendapat, kan biasa ya kalau dengan teman berbeda pendapat. Tapi kemudian ketika sudah baikan, ada pengalaman yang menarik nih buat diceritakan. Oke, kita ceritakan saja, tetapi ubah nama teman, ubah nama kita, ubah settingnya tempat, misalnya berantemnya itu di sekolah nih. Nah, pura-puranya tidak di sekolah, pura-puranya di rumah gitu ya. Itu yang disebut dengan mengadaptasi cerita nyata ke fiksi. Ya, diadaptasi atau apa ya, diadaptasi lah supaya mudahnya. Jadi boleh Kak, malah itu yang bagus Kak, bagus banget itu ya. Misalnya nih, misal nih Ustazah ya, misalnya aku nggak suka nih kalau apa pelajaran olahraga karena fisiknya nggak kuat ya misalnya gitu. Nah tapi guru olahraga selalu menyuruh aku melakukan apa kegiatan-kegiatan olahraga yang berat. Boleh itu diceritakan, tetapi kan nggak enak ya ngomongin guru kita, makanya diubah namanya, diubah peristiwanya, sehingga guru olahraga kita tidak tahu kalau itu cerita tentang guru olahraga kita. Teman kita tidak tahu kalau cerita itu adalah tentang teman kita. Oke. Begitu Ustazah Esti. Jadi ini kerennya lagi menjadi seorang penulis ya. Mau apa namanya, mau menceritakan soal apapun bebas karena kita yang punya kendali atas cerita kita. Nah, tapi jangan lupa ya teman-teman ya, seperti apa yang dikatakan sama Bunda Ju tadi, materinya tadi, ingat-ingat harus penggambaran karakternya kuat. Ya, jadi kita tahu karakter apa saja yang mau muncul di cerita kita. Namanya siapa, badannya kayak gimana, terus si pemeran ceritanya mau ngapain, terus kita kasih masalah apa, itu nanti mau ngapain, mau bagaimana, terus nanti endingnya seperti apa gitu ya. Tuh ngomongin soal endingnya nggak selalu harus happy ending ya Bunda ya. Betul sekali, tidak harus happy ending ya. Misalnya nih, Bunda kasih contoh ya. Ceritanya adalah tentang kucing lagi ya, kucing yang namanya Michelle. Misalnya, Michelle kucingnya Bunda mau menceritakan tentang Michelle. Nah, kemudian karena sakit, kita sudah berusaha ini itu, berusaha bawa ke dokter, diberi obat, diberi vitamin, kemudian dielus-elus, tapi akhirnya Michelle meninggal. Endingnya seperti itu, gitu kan? Nah, meninggal kan bukan happy ya. Sad ending, betul, boleh diceritakan seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah kita, Bunda, itu bisa menerima dengan ikhlas, kemudian mendoakan supaya Michelle bahagia dan bertemu dengan saudara-saudaranya atau dengan teman-temannya yang juga sudah berada di alam sana. Misalnya seperti itu. Boleh sad ending, tetapi harus kita tutup dengan harapan gitu ya, bahwa
harapannya tadi adalah dengan doa. Misalnya seperti itu ya, Bunda Esti. Ya, siap. Mantap. Ini teman-teman kayaknya sudah menyerap materi dengan sangat baik ya. Sudah Karena mulai banyak yang mau mengantuk. nanya nih. Ini udah jam setengah 10 by the way teman-teman. Kita akan molor lagi cerita 15 menit lagi, boleh nggak Bunda? Iya boleh, Nggak kan boleh. tadi juga telat sedikit Nggak ya. boleh. Iya. Capek. Oke, gantian yang nanya ya. Ada Muhammad Haikal. Oh, Mas Zafran. Gimana, Mas? Gelap, Mas. Nyalakan. Ting. Bentar. Oke, bisa disampaikan dulu mau nanya apa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 penanya lagi. Kalau ada yang mau tanya di chat boleh. Iya, Mas Zafran nggak apa-apa deh. Usahain aja, please. Gimana? Bunda Cut sudah nulis cerita itu berapa lama? Ini Nah, lanjut dan cerita berapa lama? lama banget ya. Bunda pertama kali menulis pada saat kelas 5 SD. Tuh, Ya. dengarkan teman-teman. Sebetulnya nulisnya sejak Bunda Cut berapa? gimana? Umurnya Bunda Cut umurnya berapa? Waduh. Oke ya. Bunda menulis sejak SD lah kelas 2 gitu. Tapi kelas 5 itu pertama kali tulisan Bunda dimuat di sebuah majalah nasional. Itu ya kelas 5. Kemudian menulis sampai sekarang. Berapa usia Bunda sekarang? Usia Bunda sekarang sudah lebih dari setengah abad. Tahu nggak setengah abad berapa? 1 abad berapa tahun teman-teman? 1 abad 100 tahun. Berarti 50. Setengahnya berapa teman-teman? 50 tahun. 50. Berarti lebih dari 50 tahun. Kok masih Bunda fresh? Cut adalah 50 Bunda tahun. pun masih fresh. Bulan ya teman-teman. Bunda Cut masih fresh. Iyalah, karena bertemu dengan kalian bagaimana nggak fresh. Bunda Esti juga fresh karena bertemu dengan anak-anak di SD plus Rahmat yang sangat kece badai. Gimana coba nggak fresh ya Bunda Esti ya? Iya, teman-teman SD Plus Rahmat itu nyapanya Rahmaters. Bunda Cut. Rahmaters, iya. Rahmaters. We are Rahmaters. Pasti kita jadi seger nih ketemu kalian ya. Jadi mulailah menulis dari sekarang ya, karena suatu saat nanti kalian pasti akan teringat nih, oh ini buku tulisan saya, dibaca sama adik saya, dibaca sama anak-anak seluruh Indonesia, insya Allah. Oke? Bunda, Iya. Siapa nih yang ngomong nih? kalau misalnya kita bikin pengen diterbitin kayak dibikin kayak buku gitu, itu dikemanain ya? Apa ceritanya itu? Tuh. Saya nanya siapa ya? Mbak Batari toh? Soalnya Mbak Raisa tuh barusan. Oke, ya. Ustaz. Oke, pertanyaan yang menarik sekali ya Ustazah ya. Nah, kalau kalian pengen menerbitkan buku mesti dikemanain? Yang jelas mesti ke penerbit. Tapi karena sekarang ini kalian ada di SD Rahmat, jadi Rahmat plus Rahmat. Nah, jadi kalau ternyata kalian punya cerita sendiri nih ya, bukan cerita bareng-bareng, kemudian pingin diterbitkan, hubungi perpustakaan, hubungi Ustazah Esti. Ceritaku ini aku pingin terbitkan, tolong bantu, kira-kira penerbitnya yang bisa membantu menerbitkan bukuku di mana? Gitu ya. Jadi yang jelas diterbitkannya kemana? Kemana saja boleh selama itu penerbitan ya. Ada yang namanya penerbit besar, ada penerbit kecil, atau penerbit mayor dan penerbit indie. Gitu Ustazah. Iya, ya kita mungkin teman-teman dari sekolah, dari kelas 5 dan kelas 2. Itu kan kebiasaan kalau baca buku yang ada di perpustakaan itu ada bukunya KKPK, bukunya punyanya teman-teman kayak gitu-gitu. Nah, itu salah satu contoh penerbit mayor, teman-teman.
Kenapa penerbit mayor? Karena mereka mencari penulis yang ceritanya bisa diangkat jadi buku, terus mereka sebarluaskan, dijual ke toko-toko buku, itu namanya penerbit mayor. Nah, sampean nggak usah bingung, teman-teman nggak usah bingung, karena semuanya dari teman-teman SD Plus Rahmater semuanya adalah seorang penulis. Nah, udah jadi penulis cilik, itu bener, bukunya udah terbit, bukunya udah di tangan kalian malah. Nah, bedanya kalau buku yang kemarin kalian pegang itu namanya buku antologi. Jadi nulisnya bareng-bareng sama teman-teman gitu. Satu kelas sama ustadz-ustadzah juga. Nah, kalau mau bikin cerita dikirim kemana? Dikirim ke kantong tugas. Nanti akan Ustadzah Esti terbitkan jadi buku gitu ya. Bikin komik boleh ya untuk Story My Class ini ya. Jadi nanti kalian bisa berlatih nulis nih dari teman-teman kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalian akan ketawa-ketawa sendiri besok. Ih, waktu kelas 1 aku dulu nulisnya gini ya, gitu. Cerita soal ini ya, gitu. Nanti pasti akan berubah, ada apa namanya, ada perkembangannya ya, Bunda ya. Iya, ada peningkatan. Ada peningkatannya pasti. Dari yang kelas 1 kemarin cuma bikin pantun. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat. Nggak usah dibalas gitu. Gitu. Bikin pantun doang. Yang kelas 2 ini mau bikin komik. Oh, aku punya ide, aku pengen bikin komik gitu. Bikin komik ceritanya kayak gimana ya? Bikin tokohnya apa ya? Nah, boleh. Kapan lagi nih bisa nulis jadi terbitkan jadi buku bareng-bareng sama teman-teman kan gitu kan, bareng-bareng, oke? Ya, untuk yang cita-citanya jadi penulis, jangan khawatir tulisannya jelek, nanti kalau nggak ada yang baca gimana ya, tulisanku kok jelek ya. Yang pertama adalah percaya diri katanya Bunda Cut tadi ya. Sekarang cus lagi tanya si Mbak Pranawa Batari nih sebelum kita merambah ke penanya yang berikut-berikutnya nih. Hai Mbak. Mau nanya apa Mbak? Selesainya. Yang ditulis itu pengamalan beneran apa hayalan Us? Oh, Oke. Bunda Cut. Iya, ini tadi sama Mbak siapa? Mbak Wawa, Mbak Pranowo. Panggilannya Mbak Nawa Us. Oh, Mbak Nawa. Mbak Nawa, kalau yang namanya pengalaman itu nyata ya. Boleh menulis pengalaman, berarti nulis yang nyata-nyata ya, boleh. Menulis yang imajinasi, boleh ya. Jadi mana yang paling Mbak Nawa inginkan? Aku ingin nulis ini, Bun. Aku mau nulis imajinasi, Bun. Ya sudah, nulis aja imajinasi. Tapi, Bun, kalau imajinasi itu susah nih nyari apa? Nyari idenya. Boleh nggak pengalaman? Boleh. Jadi boleh berdasarkan pengalaman yang nyata. Boleh berdasarkan imajinasi. Pilih salah satu ya, Mbak Nawa. Oke, Us. Oke, selanjutnya Mas Atar. Sama-sama. Ya, Iya, gimana Bunda? Mau nanya apa nih? boleh nggak? Ustazah, boleh nggak saya menceritakan tentang hewan peliharaan saya yang sudah tidak ada? Ya, monggo dijawab Bunda. Iya, boleh banget. Seperti yang tadi Bunda ceritakan tentang Michelle ya, kucing kesayangan Bunda yang karena sakit dan kemudian meninggal. Boleh, karena ketika kita menceritakan kembali, itu berarti mewujudkan kalau kita sayang banget dengan yang kita ceritakan. Gitu ya. Oke, Us. Oke, selanjutnya Mas apa ya, Rayandra Abian. Panggilannya siapa nih? Afkar apa Abian? Oke, Mbak Raisa sebentar ya. Ustazah, saya bingung buat cerita. Hah? Gimana? Suaranya Saya putus. bingung buat cerita. Saya bingung. Sama deh cerita. Ini dengan Mas siapa? Saya
Ryan. Nah, Mas Ryan, kalau bingung menulis cerita, Mas Ryan maunya nulis apa? Nah, misalnya boleh nulis puisi, boleh nulis pantun, boleh bikin komik, boleh bikin lirik lagu. Misalnya ya, aku mau menceritakan tentang hujan gitu ya, nulis lirik lagu hujan gitu, boleh. Apa yang pingin Mas Ryan tuliskan, tidak harus nulis cerita ya. Boleh nulis pantun kan? Boleh nulis puisi kan yang pendek? Boleh. Nah, nanti akan dibimbing lebih lanjut nih sama Ustazah. Gimana cara nulisnya tahap demi tahap. Oke ya Mas Ryan? Gitu. Oke. Oke Ustazah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ini Mbak Raisa Akila. Ya, Us. Iya, Nulisnya boleh di laptop nggak, Us? Gimana sih gua nggak serius nih. Oh, selesainya jadi Oke, nulisnya boleh di laptop enggak? Nah, kalau nulis di laptop lebih mudah lagi nanti untuk memperbaikinya. Boleh banget. Boleh nulis di kertas, boleh nulis di laptop. Kalau nulis di laptop, nanti ketika diminta oleh Ustazah, tolong diperbaiki yang ini ya, tolong yang ini dibikin lebih seru lagi ya, itu lebih mudah gitu ya. Sangat sip kalau bisa nulis di laptop. Oke, pertanyaan terakhir nih dari Mbak Anissa Kurotunada. Nanya terakhir kita sebelum closing. Mbak Anissa, gimana Mbak? Mau nanya apa Mbak? Saya mau bikin cerita novel. Ada amanah buat yang baca. Takut yang baca nggak suka juga, masih ragu-ragu gitu mau bikin. Monggo Bunda. Iya, seperti yang Bunda tadi sampaikan ya, kita tidak perlu khawatir kalau pembaca kita tidak suka dengan cerita kita. Mengapa begitu? Nah, begini ceritanya nih. Sama seperti lagu, ya kan? Lagu itu kan banyak sekali jenisnya ya. Ada lagu keroncong, ada lagu dangdut, ada lagu qosida, ada lagu pop, ada lagu rock, iya kan? Iya enggak? Nah, tapi kita tentu tidak bisa menyukai semuanya. Kita pasti suka salah satu. Misalnya, oh Bunda suka sekali dengan lagu slow yang instrumen, tidak ada liriknya. Atau musiknya musik jazz. Itu Bunda paling suka. Gitu. Nah, sama seperti tulisan kalian. Tidak mungkin semuanya tidak suka. Pasti ada yang suka. Pasti itu. Kok bisa dipastikan? Iyalah, jumlah anak Indonesia ini puluhan juta. Masa tidak ada 1, 10, 100, 1000 yang menyukainya? Pasti ada. Jadi, kalian tidak perlu khawatir. Tulisan kalian nanti pasti ada yang menyukainya. Gitu ya, gitu Bunda Esti. Ya, terima kasih ya yang sudah bertanya pada pagi hari ini. Nah, Ustazah yakin semuanya pada nyimak ya materinya Bunda Cut yang ini jadi punya inspirasi mau menulis cerita apa. Mumpung inspirasinya lewat, segera tangkap, segera tulis ya. Karena setelah kegiatan hari ini akan ada tugas Ustazah Esti taruh di kantong tugas. Nah, ini tugasnya ini agak lama durasinya waktunya untuk mengumpulkannya, deadline-nya. Tapi kalau bisa segera dikerjakan, begitu ada ide langsung segera tulis. Nah, tugasnya adalah kalian menulis cerita. Boleh cerita fiksi, boleh cerita pengalaman tentang apa saja yang seperti dijelaskan Bunda Cut tadi. Cerita, boleh berapa halaman Ustazah? Bebas ya.
Terus yang kedua boleh menulis puisi. Kalau misalnya bingung nulis cerita, idenya yang lewat puisi, tulis deh puisi, nggak apa-apa. Terus kalau sukanya menggambar, mau dibentuk ceritanya komik. Komiknya pakai tulisan gambar, boleh, gambar di kertas boleh, mau komik digital boleh, mau pakai Canva juga boleh ya. Cuman pesannya Ustazah Esti kalau misalnya pakai gambar di kertas nanti ditebelin pakai spidol ya supaya kelihatan jelas nanti gambarnya apa ya. Nah, terus setelah itu nanti waktunya terakhir mengumpulkan adalah sampai bulan November, teman-teman. Ini awal bulan Oktober, November. Oh, berarti kalian punya waktu 2 bulan untuk mengerjakan tugasnya ini. Jadi nanti begitu ada inspirasi apa saja boleh langsung ditulis. Bikin lebih dari satu boleh Ustazah, boleh, tidak apa-apa. Ustazah Esti terima. Nanti cerita kalian, karya kalian akan Ustazah Esti jadikan satu, nanti kita akan menjadikan buku lagi. Jadi buku lagi deh, satu kelas deh, gitu ya. Jadi supaya ada rekor yang terbaik karena buku kalian yang baca itu tidak hanya teman-teman aja, tapi juga semua sekolah, juga semua Indonesia, seluruh Indonesia. Kenapa? Karena nanti buku kalian tidak hanya dicetak, diberikan kepada kalian ketika naik kelas, tidak hanya itu, tapi buku kalian juga ada bentuknya e-book ya Bunda ya, sekarang ini. Ada bentuk e-booknya, jadinya nanti bisa seluruh Indonesia bisa membaca, bisa tersebar, oh ini ada buku cerita ini mau dibaca gitu ya. Jadi semangat, mau bikin apa boleh tanya-tanya dulu sama mama papa karena ini proyeknya lama ya, tenggat waktunya sampai bulan November. Berikan karya terbaik kalian, Ustazah Esti tunggu, Bunda Cet tunggu ya karyanya seperti apa. Oke. Nah, karena sudah merapat jam 10 nih, hampir jam 10 deh teman-teman. Gak kerasa kita ngobrolnya, asik banget deh ya. Nah, saatnya kita berpamitan dengan Bunda Cut. Terima kasih Bunda untuk ilmunya pada pagi hari ini. Yuk, nah, teman-teman bilang makasih sama Bunda Cut. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Selamat berkarya. Semoga bisa bertemu kembali dengan sekarang dan Cut akan muncul di Kota Kediri. Amin. Amin. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan kelas kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jangan keluar kemana-mana, tetap di rumah aja. Sholat waktu, sholat sunnahnya. Ketemu lagi dengan Ustazah Esti di depan, ya. Terima kasih yang sudah join. Selamat buat yang di rumah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.